Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat Pioneers, dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, dan dipanjangkan umurnya, murah rezeki, dan tentunya semuanya dilancarkan. Amin. Oke teman-teman, kita ngebahas lagi pagi ini terkait dengan berita Pi Network hari ini sesuai dengan judul ya. Nah, bahwa di sini sedikit ada kutipan ataupun ulasan ya. Ini berita-berita dari media-media di Indonesia yang di situ juga memantau perkembangan Pi Network ya. Dikutip dari kutip.co. Kemudian di sini judulnya adalah ini penting untuk saya sampaikan juga ya teman-teman, karena banyak yang belum paham juga terkait dengan Pi Network gitu ya. Nah, karena kan Pi Network sekarang ini kan memang secara resmi belum ada harga ya teman-teman, walaupun di beberapa exchange itu sudah ada yang melisting Pi Network, tapi itu bukan Pi yang sungguhan ya, masih Pi dalam kategori IOU-nya ya. Kemudian di sini perlu kita bahas bahwa judulnya adalah mendalami CryptoPie Network, tak ada harga tapi fungsionalitas ya. Nah, itu dia. Jadi memang belum ada harga sampai saat ini secara resmi dari core team berapa harganya gitu ya. Tapi di sini sudah bisa kita gunakan untuk alat bayar ya. Kurang lebih gitu ya. Nah, di sini makanya tak ada harga tapi fungsionalitas ya. Fungsionalitas banyak sekali macam fungsinya. Nah, di sini dikutip dari berita ya .co. Kemudian ini dia mencantumkan gambar, ini kurang lebih ya Pi Network, di situ Java ya. Nah, di sini pedagang di Korea ya. Pedagang di Korea itu menerima pembayaran ya untuk barang dan jasa ya dengan Picoin. Nah, tentu apakah semua seluruh kota Korea? Tidak juga teman-teman, hanya sebagian saja ya. Hanya sesama komunitas tentunya. Oke, kita baca ya beritanya, kita sampaikan juga ke teman-teman supaya tahu ya. Jadi dalam dunia kripto, utilitas itu mengacu pada kegunaan dan manfaat yang dimiliki oleh mata uang kripto atau koin dalam ekosistem proyek atau platform tertentu ya. Nah, utilitas tidak selalu berarti bahwa mata uang kripto tersebut harus memiliki harga ya, paham ya? Nah, utilitas tidak selalu berarti bahwa mata uang kripto tersebut harus memiliki harga. Nah, itulah alasannya kenapa Picoin sudah bisa digunakan di platform utilitas. Nggak harus sudah ada harga, tergantung kesepakatan aja ya teman-teman. Nah, tetapi lebih kepada fungsionalitas, fungsinya ya, dan kemampuan untuk digunakan dalam berbagai cara. Seperti yang udah kita ketahui ya, core team belum lama ini menghadirkan fitur terbaru, yaitu yang namanya kode QR, di mana di situ untuk mempermudah komunitas Pi Network ya, Pioneer, untuk melakukan transaksi ya atau transfer koin dengan cepat gitu ya, pakai barcode ya. Kemudian utilitas adalah nilai untuk sebuah aset ya. Nah, itu dia. Jadi yang menentukan nilai Pi Network itu ya platform utilitas itu teman-teman. Nah, dari sini udah paham lah ya arahnya gitu kan. Nah, utilitas adalah nilai untuk sebuah aset yang mengacu pada manfaat. Nah, manfaatnya itu loh. Manfaat, kegunaan, atau kepuasan yang diperoleh pelanggan dari layanan atau produk yang mereka gunakan gitu ya. Kalau misalkan, oh iya Picoin ini manfaatnya ada kok ya, bisa kita tukarkan ke barang, ke platform utilitas, ke ini, toko itu, PT ini, PT itu. Nah, kayak gitu. Kemudian pakai barcode sekarang lebih lancar kok, lebih mudah, hitungan detik, kita nggak repot-repot. Nah, itu kegunaannya, ya kan? Kemudian manfaatnya itu tadi, ya, kita bisa gunakan transaksi secara cepat gitu ya. Kemudian utilitas cenderung ditentukan secara subjektif sebab antara satu orang dengan yang lainnya bisa memiliki nilai yang berbeda dalam mendapatkan manfaat dari produk yang mereka gunakan ya. Jadi sejauh ini masih dalam kesepakatan menggunakan koin Pi. Misalkan Anda menjual ya, kesepakatan secara global kan harga GCV ya kan.
Nggak mungkin dong beli sepatu, beli helm, beli jaket, beli apapun yang Anda butuhkan di platform utilitas seperti contoh tadi di Korea gitu ya, ada toko yang bisa menerima PayCoin gitu ya. Nggak mungkin dong Anda membeli jaket atau helm ataupun sepatu dengan harga 1 Pi gitu kan. Karena kalau sesuai kesepakatan komunitas ya, sekali lagi ya, kesepakatan komunitas harga GCV itu nggak mungkin dong kita membayar sepatu dengan harga 1 Pi, kan nggak mungkin, nggak masuk akal guys ya. Jadi makanya disitulah ada yang namanya platform untuk apa namanya menghitung kalau misalkan 0, berapa 0, sekian sekian sekian. Nah itu dengan harga basicnya 1 Pi itu adalah 314.159 US dollar. Jadi nggak mungkin dong 4,7 miliar harga satu sepatu gitu kan. Makanya ada yang namanya platform untuk menghitung itu guys ya. Nah kemudian ekosistem utilitas merupakan lingkungan di mana koin tersebut digunakan ya sebagai alat yang memiliki kegunaan nyata dan manfaat di dalam platform, proyek atau aplikasi tertentu gitu ya. Ada P-Bridge ya, aplikasi P-Bridge itu juga bisa digunakan teman-teman. Itu adalah platform utilitas juga untuk menghitung berapa nominal jumlah koin Pi yang harus kita keluarkan. Biasanya sih ya, biasanya pedagang ya yang menerima Pi coin itu dia menyantumkan barcode, karena sekarang kan udah ada fitur barcode ya kan. Dia menentukan harga ya, harganya 0, sekian berapa. Nggak mungkin 1 Pi gitu kan. Karena untuk membentuk harga GCV ataupun kesepakatan gitu ya. Nanti kalian tinggal aja scan barcode-nya. Bagi yang udah dimigrasikan koinnya, disitulah sangat mudah ya teman-teman. Tinggal klik aja 0, berapa dengan harga, misalkan harga sepatu harganya 120.000 atau 300.000 ya, ditentukan aja 0, berapa gitu ya. Kemudian berikut adalah beberapa elemen kunci dari ekosistem utilitas ya, kunci dari ekosistem utilitas ya. Nah elemennya apa? Satu, terkait dengan kegunaan ya. Nah koin adalah ekosistem utilitas memiliki kegunaan dan fungsionalitas yang didefinisikan ya. Nah jadi utilitas itu ada kegunaannya juga teman-teman gitu ya. Selanjutnya yang kedua, nah ini bisa termasuk pembayaran barang dan jasa ya, akses ke layanan, penggunaan dalam aplikasi, hak suara dalam mengambil keputusan dan banyak lagi ya. Yang kedua, platform ya, ekosistem utilitas seringkali terkait dengan platform blockchain atau aplikasi terdesentralisasi atau dApps tertentu ya. Kemudian koin digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan platform ini dan manfaatkan layanan yang mereka tawarkan ya. Yang ketiga, transaksi. Nah, koin Pi itu ya digunakan dalam berbagai transaksi peer to peer ya. Dalam ekosistem termasuk pembelian, penjualan, pembayaran, biaya transaksi dan banyak lagi yang bisa mereka manfaatkan untuk aktivitas ekonomi ya. Kemudian yang keempat, keterlibatan. Ekosistem utilitas seringkali mendorong keterlibatan aktif pengguna dalam ekosistem. Ya, ini bisa melibatkan penggunaan koin untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas transaksi peer to peer ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi inilah ulasan yang menurut saya perlu saya sampaikan juga teman-teman. Ini penting bahwa kenapa sih PiCoin itu belum ada harga tapi sudah bisa digunakan untuk alat bayar, karena itu tadi menimbang, mengingat dan sebagainya terkait dengan kegunaan ya, nggak harus memiliki harga tapi lebih ke fungsionalitasnya dari sebuah, itu dia teman-teman, sebuah koin itu gitu ya, terkait dengan jaringannya, manfaat dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi udah paham ya kenapa PiCoin walaupun secara resmi tidak ada harga, belum ada harga gitu ya, tapi sudah bisa digunakan untuk transaksi di platform utilitas. Itu dia teman-teman. Oke, semoga video ini mencerahkan dan Anda paham dengan PiCoin. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.